You're a man looking at the world through a keyhole, and you've spent your whole life trying to widen that keyhole, to see more, to know more. And now, on hearing that it can be widened in ways you can't imagine, you reject the possibility. No, I reject it because I do not believe in fairy tales about chakras or energy or the power of belief. There is no such thing as spirit. We are made of matter and nothing more. Dengan sangat percaya diri, Dr. Strange berkata, "We are made of matter and nothing more." Kita terbuat dari materi, tidak lebih, katanya. Itulah yang dipercayainya saat itu. Bayangkan, sebuah ruang yang tak punya warna, suara bahkan waktu, kosong, sunyi, bukan seperti ruangan gelap yang masih bisa kamu bayangkan, tapi ketiadaan mutlak. Lalu tiba-tiba, bam, dalam sepersekian detik, ledakan kosmis maha dahsyat menciptakan waktu, ruang, dan materi. Tapi pertanyaannya kenapa? Kenapa ada sesuatu daripada tidak ada? Kenapa ada bintang, galaksi, dan kamu? Hari ini kita akan menyelami misteri paling mendasar dari sains dan filsafat. Asal-usul dan jenis-jenis materi di alam semesta. Mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Dari yang terlihat hingga yang nggak terlihat sama sekali. Sebelum kita lanjut, tolong dukung channel ini dengan subscribe, like, dan komentarnya ya. Dan kalau bermanfaat, bantu share ke teman-teman dan nyalakan loncengnya supaya bisa update terus dengan channel ini. Yuk, kita lanjut, tonton sampai habis ya. Segala sesuatu yang bisa kita lihat, sentuh, dan ukur seperti kursi, tubuh kita, udara, cahaya, semuanya adalah materi. Tapi dari mana asalnya? Menurut teori Big Bang, alam semesta muncul sekitar 13,8 miliar tahun yang lalu dari sebuah singularitas, yaitu titik tak berdimensi dengan energi tak terbatas. Saat ledakan terjadi, ruang dan waktu diciptakan, dan energi yang sangat panas itu mulai mendingin dan berubah menjadi partikel-partikel dasar, lalu membentuk materi. Tapi kenapa terjadi ketidakseimbangan antara materi dan antimateri? Kenapa materi menang? Jawabannya belum sepenuhnya ditemukan. Setelah Big Bang, alam semesta penuh dengan plasma panas, campuran partikel dan cahaya. Tapi saat semesta mendingin, 380.000 tahun kemudian, partikel mulai bergabung menjadi atom, cahaya pun mulai bebas bergerak, menciptakan radiasi latar kosmik yang masih bisa kita deteksi hingga hari ini. Materi berkembang dari atom sederhana seperti hidrogen dan helium menjadi bintang-bintang pertama, lalu meledak dalam supernova, menyebarkan elemen berat seperti karbon dan besi ke seluruh semesta. Cahaya atau foton juga adalah bentuk materi, meski tanpa massa diam. Ia adalah bagian penting dari interaksi dan energi dalam semesta. Pertanyaannya, kenapa sesuatu itu ada dan bukan tidak ada? Bukan hanya pertanyaan fisika, tapi juga filsafat. Sebenarnya pertanyaan tersebut juga tampak kontradiktif. Sesuatu pasti ada, dan yang tidak ada tidak dapat dikatakan sesuatu. Martin Heidegger, filsuf Jerman abad ke-20, menyebut ini sebagai pertanyaan paling fundamental dalam metafisika. Jawabannya, nggak ada yang pasti. Tapi manusia selalu terdorong untuk mencarinya. Sains memberi kita bagaimana materi muncul. Tapi kenapa materi muncul tetap jadi misteri eksistensial. Bagi sebagian jawabannya mungkin religius, bagi yang lain mungkin ada hukum kosmik yang membuat ketiadaan mustahil. Tapi dalam kedua kasus, kita dihadapkan pada keajaiban, kenyataan bahwa kita ada. Alam semesta bukan hanya terdiri dari benda yang bisa kita lihat. Justru sebagian besar dari semesta itu nggak terlihat. Yang pertama ada disebut materi biasa atau baryonic matter. Inilah materi yang bisa kita sentuh dan lihat, tersusun dari proton, neutron, dan elektron.
Contohnya, ya manusia, hewan, tumbuhan, air, batu, udara, planet, bintang, asteroid, galaksi, dan debu-debu kosmis. Tapi ini hanya 5% dari isi alam semesta. Yang kedua, materi gelap atau dark matter. Nggak kelihatan, nggak menyerap atau memantulkan cahaya, tapi kita tahu ia ada karena pengaruh gravitasinya. Contohnya, galaksi itu berputar terlalu cepat tanpa massa tambahan. Efek lensa gravitasi, fluktuasi radiasi kosmik, dan kandidat-kandidat partikel. Semuanya ini menyusun 27% alam semesta. Yang ketiga, energi gelap atau dark energy. Ini bukan materi biasa, tapi kekuatan misterius yang menyebabkan ekspansi alam semesta semakin cepat. Diperkirakan ini menyusun 68% alam semesta. Contohnya, ada supernova tipe 1A yang menunjukkan kecepatan ekspansi. Juga ada model kosmologi ACDM, atau disebut juga lambda cold dark matter. Yang keempat, ada materi subatomik dan fundamental, unit penyusun paling dasar dari semua hal. Contohnya, ada quark, yaitu penyusun proton dan neutron, ada lepton, seperti elektron dan neutrino, ada boson, seperti foton, gluon, dan Higgs boson. Mereka mengikuti hukum mekanika kuantum, dunia yang aneh dan tidak terduga. Juga ada materi-materi yang terkecil sampai yang terbesar. Materi terkecil itu partikel seperti quark, ukurannya kurang dari 10 pangkat minus 18 meter. Yang terbesar ada superstruktur seperti Hercules Corona Borealis Great Wall. Panjangnya lebih dari 10 miliar tahun cahaya. Jadi kita hidup di antara dua ekstrim, kuantum dan kosmis. Materi menjembatani keduanya. Kita bisa dianggap terbuat dari bintang. Kita debu-debu bintang yang bisa berpikir, materi yang bisa menulis puisi, energi kosmis yang bisa merasakan cinta. Mungkin itulah misteri terdalam dari materi, khususnya materi yang membentuk manusia. Ia nggak hanya membentuk dunia, ia juga membentuk kesadaran yang hanya ada pada manusia. Jadi saat kamu merenung malam ini, tanyakan, apa artinya menjadi bagian dari semesta ini? Jadi mulai hari ini, saat kamu melihat tanganmu sendiri atau menatap langit malam, ingat, kamu adalah materi yang menjadi sadar akan dirinya sendiri. Teruslah bertanya, teruslah belajar, karena memahami semesta berarti memulai memahami dirimu sendiri dan mulai mempertanyakan dari mana sebenarnya kamu berasal. Kenapa kamu harus ada dibanding nggak ada? Dan untuk apa kamu ada? Terima kasih ya udah setia mendengarkan episode ini. Jadi tambah tahu dong. Sampai jumpa di episode selanjutnya.